Dua kelompok pemuda terlibat tawuran di depan Pasar Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Akibatnya, ES 24 tahun mengalami luka parah di kaki kiri setelah dianiaya dengan sebilah celurit. Tak butuh waktu lama, IR pelaku penganiayaan ditangkap polisi di rumahnya di Jalan Indra Kila, Surabaya. Pemuda 24 tahun ini hanya bisa pasrah saat diamankan di Mapolsek Tambak Sari. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Buat apa ini celurit besar kayak gini? Itu kan buat jaga-jaga, Pak. Setiap tahun baru itu pasti gangster mau menyerang. Jadi siap balas itu ya. Ini sama korban ini sebelumnya punya dendam atau gimana? Oh, tidak. Terus kenapa kok nyerang? Cuma sama teman, Pak. Yang lain permusuhan tidak ada. Ya, jadi ada kata-kata yang tidak sepatutnya dan sewajarnya, itulah yang mengakibatkan kedua lain berdelai. Di antara 5 atau 6 orang yang datang ke tersangka tadi, ada salah satu korban ya yang sempat dibaca oleh tersangka dengan menggunakan ini sarana celurit ini. Hingga kini polisi masih mengejar seorang pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti fenomena gunung es dan terus terjadi di tanah air. Seorang ayah di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tega mencabuli anaknya sendiri saat dalam pengaruh minuman keras. Parahnya, istri dan anak laki-lakinya pun dianiaya hingga babak belur. Akibat penganiayaan tersebut, putra tersangka harus mendapat perawatan medis di RSUD Kota Bau-Bau. Istri pelaku kemudian melaporkan kejadian pencabulan dan KDRT tersebut ke Mapolsek Kuolio. Sementara itu di Lahat, Sumatera Selatan, seorang istri tewas dianiaya suaminya. Korban menderita belasan luka senjata tajam dan menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Penganiayaan ini bermula saat suami istri ini terlibat cekcok. Korban yang meminta cerai membuat pelaku emosi dan langsung menganiaya menggunakan senjata tajam. Menurut keluarga, pelaku sering bertindak kasar pada istrinya. Keluarga meminta agar pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Di Batubara, Sumatera Utara, Abdul Rahman alias Bidur menganiaya dan memaksa 2 anaknya untuk ikut dengannya meninggalkan rumah mertua di Desa Sukamaju, Tanjung Tiram, Batubara, Sumatera Utara. Aksi pelaku pun bahkan terekam kamera warga. Tindakan kasar Abdul Rahman tidak bisa dicegah mertua dan penghuni rumah lantaran takut dianiaya pria 40 tahun yang dikenal temperamen ini. 2 anaknya yang menolak ikut hanya bisa menangis dan ketakutan. Abdul Rahman berniat membawa paksa 2 anaknya lantaran sang istri menolak berdamai setelah pisah ranjang. Video pengambilan paksa anak ini pun sempat viral di media sosial hingga membuat polisi turun tangan. Polsek Labuan Ruku bersama pemerintah Desa Sukamaju memediasi pasangan suami istri dan keluarga besar keduanya untuk menyelesaikan masalah ini. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak kembali terjadi. Beberapa kasus, mirisnya pelaku merupakan suami korban. Mirisnya lagi, pelaku merupakan ayah kandung korban. Suami atau ayah yang harusnya jadi pelindung di dalam keluarga, malah menjadi sumber petaka. Buat lu para suami, dan buat lu para ayah, sayangilah keluarga lu sebagaimana mestinya. Jangan sampai jerat hukum datang menghampiri dan baru lu menyesal di kemudian hari. Satu lagi kasus yang membuat gue miris. Video viral di media sosial. Seorang pria terlihat memukuli pacarnya di depan umum.
si wanita dipukul karena dituduh berselingkuh. Apapun alasannya, lu sebagai seorang pria yang tidak pantas memukuli wanita, terlebih lagi di depan umum. Sudah seharusnya kekerasan terhadap wanita dan anak harus dihukum seberat-beratnya. Karena tidak hanya luka fisik yang didapat si korban, tapi luka mental dan trauma akibat dipukul, terlebih lagi di depan umum, akan terus membekas bagi si korban. Gue Bang Ano akan menjadi suara bagi mereka yang resah dan takut. Gue akan menjadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Nah sekarang gue kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Ed Hermawan Santoso 28. Lapor Pak Polisi, di kota Garut masih banyak pengendara motor pakai knalpot bising berkeliaran hampir setiap malam. Tolong untuk sering-sering patroli. Selanjutnya, laporan dari Henry.Law. Lapor Pak Polisi, tolong dijaga untuk jalur busway Pondok Indah dan Jalan Panjang. Di situ pengendara motor suka melawan arah. Sangat membahayakan dan bikin macet jalan. Laporan selanjutnya dari RP-Men Simatupang 189. Mohon izin Pak Polisi, tolong tindak tegas debt kolektor pinjol-pinjol dan leasing yang tidak sesuai prosedur hukum. Mereka sering mengancam debitur atau nasabah dengan meneror, melecehkan, menyebarkan data pribadi lewat pesan maupun telepon. Terima kasih. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Nah itu dia tadi ya, sudah kita lihat ada beberapa berita mengenai kekerasan dalam rumah tangga maupun dalam hubungan gitu ya. Sebenarnya banyak orang yang mungkin tidak mau melaporkan karena kalau misalnya dalam rumah tangga takut rumah tangganya nanti akan hancur berantakan begitu. Betul, ya. atau mungkin dipandang buruk sama tetangga jadi bahan omongan tetangga, tapi ini nggak perlu takut, harusnya Betul. laporkan saja kepada mungkin langsung kepada pihak kepolisian Ya. atau kepada pihak keluarga, jadi bisa mungkin diselesaikan secara damai atau mungkin secara hukum sekalian kalau Betul sudah sekali. parah. Betul, dan yang pasti yang namanya kekerasan itu ya, terutama dalam rumah tangga juga mengakibatkan trauma mental gitu ya, tidak hanya fisik tapi juga mental. Betul sekali. Nah ini yang harus dibangun ya dalam keluarga Indonesia, karena ketika kita mungkin berkeluarga atau menjalin hubungan masih pacaran deh, sebaiknya saling melindungi. Betul. Pria atau wanita. Apapun yang terjadi, siapa yang mungkin berbuat kasar disampaikan saja. Seharusnya tidak seperti itu, tapi kita harus saling melindungi satu sama lain. Jangan takut untuk mengadukan tindak kekerasan seperti itu. Iya, bisa melapor ya apabila ada tindakan KDRT di sekeliling Anda. Bisa juga kontak hotline dari Kementerian PPPA di 0811111129. Betul sekali. Nah, pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai polisi menangkap pelaku penusukan WNA di Cengkareng, Jakarta Barat. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.